Penyelenggaraan seleksi P3K Guru 2023 di sini adalah untuk mengisi kekosongan formasi yang sudah dialokasikan oleh Kemenpan RB. Nah, selanjutnya dari seluruh instansi ini guru honorer melakukan pendaftaran, berikutnya langsung di filtering. Mana itu guru honorer yang masuk dalam kategori pelamar prioritas, mana yang masuk kebutuhan khusus THK 2, kemudian guru non ASN dan juga kebutuhan umum. Dan juga berapakah jumlah pesaingnya. Nah, nanti ketika kita sudah mengikuti seleksi dan juga sudah mengalami perankingan ya, berikutnya nanti yang lulus dan mengisi informasi akan mendapatkan notifikasi di akun SSCSN kita itu lokasi penempatannya itu berada di mana. Bagi teman-teman yang mungkin masih saja bertanya, yaitu kira-kira siapa sih yang meluluskan dan juga menempatkan P3K 2023, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu penjelasan Pemda tentang penempatan P3K 2023 dan juga kira-kira kapan sih untuk pengumuman kelulusannya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk acuan jadwal pelaksanaan seleksi P3K 2023 ini masih mengacu pada jadwal yang dirilis oleh BKN yang terakhir, bahwasanya untuk pengumuman kelulusan ini adalah dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Setelah teman-teman seluruhnya mengikuti seleksi kompetensi, kemudian ikut seleksi kompetensi teknis tambahan bagi Pemda yang menyelenggarakannya, selanjutnya dilakukan pengolahan nilai seleksi kompetensi. Maka disinilah nanti setelah dilakukan pengolahan nilai, dilakukan perankingan berdasarkan dari prioritas, kemudian juga perankingan nilai. Maka berikutnya kita nanti di tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023 ini nanti kita akan mendapatkan notifikasi di akun SSCSN kita. Ya, mana di sini setelah kita mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing, entah itu mekanisme penempatan untuk guru lulus passing grade dan juga mekanisme cat BKN untuk teman-teman P2, P3 dan juga P4. Selanjutnya setelah diurutkan untuk pemenangnya, nanti kita mendapatkan notifikasi di akun SSCSN bahwasanya kita ini lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, sekaligus juga di bagian bawahnya kita nanti akan mendapatkan yaitu informasi penempatan. Nah, saya ini adalah sebagai P1, lokasi penempatan saya ini di SD Negeri Sekarjati 1 Karanganyar Kabupaten Ngawi, teman-teman. Inilah untuk perolehan nilai saya, dikarenakan saya P1 ini adalah langsung penempatan. Ini artinya saya tidak ikut seleksi dengan cat BKN, maka di sini langsung saya dapatkan penempatan di sini. Nah, inilah lokasi penempatan sekolah penempatan kita untuk diangkat P3K dan nantinya itu bertugas sebagai ASN P3K. Kemudian juga bisa jadi kita itu ditempatkan di sekolah non-induk, misalkan adalah seperti ini, yaitu saya sebagai P3, yang mana penempatan saya ini ternyata adalah di SD Negeri Kauman 5, teman-teman. Nah, ini jadi lokasi penempatan ini nanti akan sekaligus kita dapatkan ketika kita sudah dinyatakan lulus seleksi ya. Nah, karena kan seperti ini, yaitu kalau misalkan kita ini sudah pengumuman kelulusan, ini sekaligus diumumkan pengumuman kelulusan dan juga pengumuman penempatan, dikarenakan sehari selang kita diumumkan ini kita langsung melakukan pengisian DRH NI P3K. Jadi nanti langsung kita akan mendapatkan informasi kita itu ditempatkan pada sekolah yang mana ya. Nah, berikutnya teman-teman mungkin bertanya-tanya, yaitu untuk dasar penentuan penempatan itu kira-kira itu seperti apa? Apakah nanti kita ditempatkan di sekolah induk ataukah di sekolah non induk? Kalau misalkan kita ini nggak punya sekolah induk, di manakah kita akan ditempatkan, teman-teman? Untuk menjawab hal tersebut, di sini kita kutip informasi pertama dari jpnn.com, teman-teman. Yang mana di sini ada informasi terbaru, yaitu pengumuman hasil seleksi P3K 2023. PJ Bupati ini bicara soal penempatan, teman-teman. Nah, berikutnya di sini seperti yang kita kutip dari Jambi ya, yaitu sesuai jadwal resmi dari Panselnas CASN, pengumuman hasil seleksi P3K 2023 itu dimulai tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Namun pengumuman kelulusan hasil seleksi P3K 2023 ini tidak serentak, teman-teman. Mengapa tidak serentak dilakukan? Yaitu Badan Kepegawaian Negara atau BKN ini menjelaskan pengumuman hasil seleksi P3K 2023 ini tidak serentak dikarenakan kesiapan data masing-masing instansi ini tentunya tidak sama.
Jadi pengumuman hasil seleksi tidak dilakukan secara serentak ya, tergantung kesiapan data dari instansi termasuk juga data hasil SKTT ya, atau seleksi kompetensi teknis tambahan. Itu adalah kata Bapak Suherman hari Rabu tanggal 6 Desember kemarin. Selanjutnya terkait tentang hasil seleksi P3K 2023, pejabat Bupati Merangin Provinsi Jambi ini memastikan tidak ada intervensi dari pemerintah daerah, teman-teman. Dia mengatakan hasil seleksi bagi pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini menjadi wewenang dari pemerintah pusat ya. Dalam hal ini adalah BKN selaku Panselnas. Pemkab Merangin tidak mempunyai wewenang sedikit pun apalagi untuk mengintervensi ya. Nah, semua dilakukan oleh BKN mulai dari penyelenggaraan seleksi sampai hasil kelulusannya. Ini kata PJ Bupati Merangin Bapak Mukti ya, di Jambi di hari Rabu tanggal 6 Desember. Mukti menjelaskan bahwa untuk penempatan P3K yang lulus seleksi nantinya akan menyesuaikan dengan kebutuhan di setempat, teman-teman. Nah, tentunya di sini nanti untuk pengalokasian dari hasil seleksi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi nanti akan didistribusikan untuk mengisi kekosongan jabatan pada sekolah-sekolah atau mungkin juga di instansi, di lembaga yang masih memerlukan ya. Kalau misalkan teman-teman bertanya yaitu kira-kira siapa yang meluluskan, itu tentunya dari Panselnas ya. Dikarenakan untuk hasil seleksi itu adalah diperoleh dari hasil cat BKN, kemudian diolah oleh Panselnas, kemudian untuk hasilnya ini dikembalikan ke Pemda untuk nantinya itu diumumkan, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini baik untuk P3K guru maupun juga kesehatan nanti penempatannya itu disesuaikan dengan pemerataan kebutuhan tenaga guru maupun tenaga medis tersebut di setiap kecamatan, terutama daerah terpencil ya. Jadi nanti untuk penempatannya itu tentunya untuk menempati yaitu kebutuhan-kebutuhan dari sekolah-sekolah atau mungkin juga rumah sakit ya, kalau misalkan di kesehatan nanti yang masih membutuhkan. Kemudian Mukti berharap banyak putra-putri daerah Merangin yang lolos seleksi P3K 2023. Sebagai informasi, jumlah formasi P3K 2023 Kabupaten Merangin untuk guru ada 1117, kemudian untuk nakesnya ini ada 271, sehingga totalnya ini ada 1388 formasi. Kepala BKPSDM Kabupaten Merangin yaitu Ferdi Firdaus menjelaskan hasil tes P3K ini akan diumumkan secara resmi oleh Pemkab Merangin ya. Selain itu peserta juga bisa melihat di media sosial resmi BKPSDM Kabupaten Merangin yaitu akun Facebook BKPSDM Merangin atau Instagram BKPSDM Merangin. Beliau menjelaskan tidak ada penambahan nilai apapun ya pada penentuan kelulusan tes P3K 2023. Jadi didasarkan dari hasil seleksi nilai yang kita dapatkan masing-masing. Kelulusan P3K 2023 ini ditentukan berdasarkan ranking nilai pada pelaksanaan tes CAT yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, teman-teman. Jadi itulah merupakan informasi yang kita dapatkan dari salah satu Pemda bahwasanya untuk penempatan itu nanti akan tetap ditempatkan pada instansi kita masing-masing ya, sesuai dengan wilayah kewenangannya untuk mengisi kekurangan ASN, teman-teman. Dan terkait tentang penempatan P3K guru maupun juga P3K non guru, tentunya di sini nanti akan dialokasikan yaitu sesuai dengan jumlah atau jatah formasi yang diberikan oleh Kemenpar RB. Nah, berikutnya di sini nanti akan dilihat dari jumlah pendaftar, kemudian juga jumlah formasi nanti akan diurutkan untuk penempatannya, yaitu mulai dari P1 dilanjutkan P2, P3 dan juga pelamar umum. Dan selanjutnya di sini nanti kalau misalkan di sekolah kita itu ada kebutuhan, bisa jadi kita ditempatkan di sekolah kita. Atau mungkin kalau misalkan sekolah kita nggak ada kebutuhan, nanti kita akan dicarikan penempatan pada sekolah lain yang masih membutuhkan, yaitu masih dalam lingkup instansi, teman-teman. Berikutnya kalau misalkan kita itu sudah nggak ada kebutuhan di sekolah induk kita dan juga sudah nggak ada kebutuhan pada sekolah-sekolah lain ya di satu instansi kita, maka nanti peringkat kita ini akan diturunkan ya, sehingga kita masih belum peringkat 1 ini nggak jadi lulus, sedangkan peringkat 2 ini nanti yang akan bisa lulus, teman-teman. Nah, tentunya di sini dari formasi yang ada di Dinas Pendidikan, maka disinilah nanti yang akan kita itu bisa lulus ya. Penentuannya itu adalah dari perolehan nilai tertinggi,
tentunya dari kuota formasi yang ada di ranking, nilai yang tertinggi itu siapa, maka itu nanti akan ditempatkan, yaitu untuk mengisi kekosongan guru yang ada pada sekolah-sekolah negeri ya. Jadi untuk sampai saat ini penempatan P3K guru itu masih berada pada sekolah negeri. Belum ada aturan penempatan P3K guru itu di sekolah swasta, teman-teman. Oke, demikian informasi ini. Salam sukses untuk kita semuanya. Selamat menanti masa-masa indah pengumuman